melalui beberapa lomba, dan sasaran lomba itu adalah diikuti oleh sekolah dan mahasiswa pada tingkat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya ingin berpantun pula itu Pak Jenderal, Pak Gubernur. Jadi ada pantun begini, pohon bunga melur, bunga melati, terbang tinggi si burung balang, gitu kan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolri yang sudah membersama dan telah menjamu kita. Baik, itu saja, mungkin banyak kurangnya. Selamat malam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Riau, Bapak Yurnalis Estos MSI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum kompak. Betul kata Pak Ambali tadi. Terpaksa diulang lagi. Atau dipancing dengan pantun dulu nih Pak Jenderal. Pantun ya? Pantunnya pantun pokok mana lah? Makan kue talam anak-anak, dimakan bersama anak dan istri. Jawaban salam belum direspon dengan semangat. Terpaksa beta ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah SWT di malam hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita senantiasa dilimpahkan, diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, kita muliakan, Kepala Biro Analisis Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Brigjen Polisi Haryanta MSI, selamat datang Pak di Kota Pekanbaru, Kota Bertuah, Ibu Kota Provinsi Riau. Yang kami hormati sahabat-sahabat kami di PMD, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, hadir Pak Raja Saspi Kurniawan,
Beliau menjabat PLT sekarang ini Pak Jenderal Pak Ahmadi. Kemudian ada Pak Karninya Riau. Pak Karninya Riau. Bukan Mas Kes ini. Ini menghadap ke sana lah. Ini apa nih Pak? Indonesia Lawyer Cup Riau. Pak Profesor Dr. Karni Aswandi. Itu Pak. Yang kami hormati Koordinator Program Studi PPKN Universitas Riau, Hambali, dan tidak lama lagi kita doakan beliau jadi profesor. Amin. Jangan kalah di samping kiri Bapak. Ya. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, Bapak Supendri, SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Olimpiade BPKN kedua, betul Pak? Kedua. Yang ke-11, ini tidak jelas ini antara Romawi ini. Saja. Maka ke depan harus jelas nih, satu apa itu. Yang ke-11, Adinda atau anak kami, karena baru semester 6 berarti Ananda. Ya. Anggi Subianto. Anak kami ada juga Junri Pak Hamali, sudah semester 7. Saya bangga anak saya kuliah di Universitas Riau. Mengenai Riau dan bukan kaleng-kaleng. Dok itu angkat Unri lagi itu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang pertama izinkan kami menyampaikan salam takzim Bapak Gubernur Riau Dr. Andus Haji Samsuar MSI dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin karena kami mewakili untuk membaca sambutan beliau pada malam hari. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat telah sukses penyelenggaraan kegiatan Olimpiade PPKN ilmu dan Universitas Riau yang bertema oleh PPKN ke-11 nilai menjadikan generasi muda yang produktif serta dengan karakter Pancasila. Kami sangat mendukung atas pelaksanaan kegiatan ini dan berharap agar kegiatan ini mampu memberikan dan menjadi bekal mereka untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi nantinya, serta bekal kelak saat mereka bekerja. Kita perlu mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sukses penyelenggaraan kegiatan Olimpiade PPKN 11 ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai falsafah negara kita. Semoga melalui ajang Olimpiade oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dapat menumbuhkan kesadaran kepada pelajar dan orang-orang tua. Kami ulangi, dapat menumbuhkan kesadaran kepada pelajar dan orang tua bahwa pentingnya mengenal dan memahami dasar-dasar negara yang tidak hanya berupa simbol belaka, namun kita harus memberi keyakinan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa.
Tentu kita sangat berharap ke depan generasi-generasi Riau akan lebih masa depan dan estafet pembangunan kelak akan berada di tangan Ananda sekalian. Maka teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, tampillah menjadi yang terbaik untuk Riau, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga gelaran yang sama bisa terus diadakan dan ditingkatkan agar kita dapat terus menumbuhkan kecintaan generasi-generasi Riau terhadap PPKN dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan selamat kepada para pelajar yang telah meraih trofi juara dalam kegiatan Olimpiade PPKN ke-11 ini. Dan kepada para panitia pelaksana, kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi adik-adik dalam melaksanakan kegiatan ini yang syarat manfaatnya bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Hanya semua ini bersama. Sambutan Bapak Gubernur sudah kami sampaikan. Mohon izin Pak Jenderal, kami ingin menyampaikan pikiran kami. Di hadapan kita ini ada anak-anak muda, anak-anak milenial. Yakinkah Ananda sekalian bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi terbaik di dunia? Yakin apa tidak? Pasti harus yakin kita. Tahun 19 kita Soekarno pada waktu terjadi perang dingin antara blok barat dan timur. Blok barat terkenal dengan liberalis kapitalis versus komunis sosialis di Eropa Timur. Maka tampillah seorang anak bangsa kita, bukan anak bangsa, proklamator kita, Bapak Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, berpidato di hadapan sidang umum PBB tahun 1962 yang dia beri judul Middle Way, Jalan Tengah, itulah Pancasila. Semua hadirin yang hadir di situ tepuk tangan dan tegak berdiri, kalau di ibaratnya seperti di stadion standing ovation, menandakan Pancasila pada saat itu memang menjadi yang terbaik di dunia. Maka kita harus bangga bahwa ideologi Pancasila harus dilestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Anak sekalian, kita semua yang kami hormat, agama bahwa Pancasila ini juga bersumber dari Al-Quran. Semua sila-sila itu ada semuanya di dalam. Maka yang beragama Islam menandakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan kita tidak membela dari serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Soekarno dulu sudah mengatakan, pada masa Presiden Soekarno, lawan Indonesia adalah negara luar. Tapi suatu saat beliau mengatakan bahwa lawan bangsa kita adalah bangsa kita sendiri yang tidak yakin termasuk dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk sekali lagi melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kami bangga dengan Pak ya, hari. Biasa yang mendengarkan itu adalah Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Matematika. Malam hari ini, alhamdulillah, rupanya sudah yang ke-11. Oleh karena itu tadi saya bilang, ada nggak media meliputi?
Oleh karena itu, Anda sekalian, masukkan kegiatan ini di media sosial, di Facebook, WA, di Instagram. Karena saya kira tadi sudah kami sampaikan sama Pak Jenderal Hari, ini sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Apalagi menyangkut ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kami kira ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Baik. Atau terakhir saya menguji. Dua lah yang saya uji. Siapa yang bisa menjawab secara cepat, maka saya beri amplop pada kesempatan. Dan cepat, angkat tangan. Siapa yang bisa menyampaikan 5 sila? Cepat angkat tangan. Oh, memang payah pula mencarinya. Ya, itu dia. Ya, itu. Tadi dah angkat tangan. Itu dia, ya. Berdiri sini, cepat. Silakan. Woi, masih kecil. Yang maju nak. Sini. Badannya tipis, patutlah laju angkat tangannya. Kasih ni. Mulai Pancasila. Yang lantang. Ya Pak Jenderal, izin Pak Jenderal ya. Buktikan pada abang kamu mampu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemanusiaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amplop. Sponsor saya pengusaha kambing. Selamat nak. Ya. Tadi saya tanya-tanya, kabupaten lain kok tidak ada, termasuk dari Kampar. Yang dari Kampar ada nggak? Tidak ada dari Kampar. Siapa yang bisa menjawab beda piagam Jakarta dengan Pancasila? Siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Kalau tidak, gagal olimpiade kita nih. Padahal sedikit aja tuh. Ya, langsung. Anak kita tadi dari mana? Dari mana tadi? SD Tunas Bangsa. Oke, selamat ya. Ini dari mana? Dari Unila, Pak. Unila. Dua ya. Baik. Fakultas Hukum Unila Pekanbaru. Baik, beda dengan tiga negara dengan istilah yang pertama itu terletak pada sila pertama. Kalau sila pertama yang sebelum tiga negara berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada Pancasila itu lagi banget. Santai aja, santai. Ini tak jelas apa itu. Ya. Itu sudah, Pak. Bukan. Kalau ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi, sedangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pak Jenderal betul ya, Pak Jenderal. Saya rasa yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa juga lah. Iban menjalankan. Nah, dengan tiga negara itu makanya paham balik lah. Perasaan saya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tetap ada ketuhanan yang Maha Esa kan?
Siap. Cak, koreksi. Gitu ya. Siapa? Tapi nilainya berapa ya? Tapi Nyangka, Bang. Hambali. Oh. Ingat, kalau Pak Hambali 25%, saya 2,5% aja lah. Ya. Untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ya. Boleh dikasih sama Pak Pros Aswandi ini ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan satu bait pantun. Tadinya saya mau nanya dari Kampar ada enggak? Memang Kampar ini SDM-nya kok malam ini nggak ada satupun. Ke Istana Siak di akhir pekan, banyak orang pergi berwisata. Olimpiade PPKN 11 sukses semoga tercipta generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Amin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq bithoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan kebangsaan sekaligus menutup secara resmi acara Olimpiade PPKN 11 Universitas Riau secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan oleh Dr. MSI. Kepada Bapak disilakan. Hah? Yang mohon izin lepas masker ya. Iya, men. Jalan ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Jalan Kertabumi. Bukan salam sembarang salam, yang saya hormati dalam kesempatan yang baik ini diwakili oleh Bapak staf ahli bidang pemerintah ini Aku untuk undangan aku. di pastikan Recording in progress. dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ulangi pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul sekaligus dalam rangka penutupan Olimpiade PPKM yang sudah ke-11. Pertama-tama menghaturkan permohonan maaf dari Bapak Kapolri yang seyogianya beliau
berkenan hadir secara langsung, dan sebenarnya kemarin hari ini sudah ada di Pekanbaru. Beliau dalam rangka rangkaian pengecekan pelaksanaan vaksin di berbagai daerah. Sudah terjadwalkan, besok sudah harus berada di Aceh, sehingga beliau tidak bisa berhadir dan mewakilkan untuk undang. Ya. Bapak-bapak yang kami hormati, saya sebenarnya diberikan materi oleh Bapak Kapolri untuk disampaikan. Tapi mungkin berbagai teknis yang tidak memungkinkan, nanti Pak Kaprodi tinggalkan. Namun demikian saya coba untuk menyampaikan apa yang sebenarnya beliau ingin disampaikan secara langsung. Soft copy sudah kami siapkan, nanti kami tinggalkan. Pertama-tama luar biasa saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ketua Panitia dalam rangka Olimpiade PPKN ini. Dan ini sudah yang ke-11. Tadi Pak Nur, Pak Setapali kaget, sudah ke-11 tapi baru tahu. Padahal sudah yang ke-11. Itulah fungsinya marketing. Sebagus-bagusnya produk, kalau tidak dipasarkan, tidak dipromosikan, orang lain tidak akan tahu. Ini adalah produk yang luar biasa. Tadi beliau sudah mengakui. Yang selama ini yang kita dengar, itu Olimpiade memang betul, Olimpiade matematika, fisika, dan lain sebagainya. Tapi ini Olimpiade yang sangat luar biasa. Ini saran saya, Adinda, kemasannya sudah bagus, produknya sudah bagus, tapi kalau pemasarannya tidak, orang lain tidak ngerti. Pak Gubernurnya nggak ngerti. Sayang sekali. Yakin, walaupun orang lain tidak ngerti, tapi kalau di kampung saya ada istilahnya getok tular. Dari mulut, akhirnya nanti orang lain akan tahu. Tapi akan lebih bagus kalau dipromosikan. Artinya apa? Ya, kita muat di media, kita undang media, kita sampaikan bahwa adik-adik yang nantinya akan menjadi estafet para pemimpin-pemimpin baik daerah maupun nasional sudah punya bekal yang luar biasa. Berkaitan dengan apa yang menjadi tema dalam Olimpiade ini yang berkaitan dengan Pancasila, bahwa saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia dihadapkan semacam ada penurunan, ada kelunturan terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa yang mendasari statement ini? Terbukti di luar sana berbagai kelompok masyarakat menyuarakan, mengusung, coba-coba pengen mengganti dasar negara Republik Indonesia selain Pancasila. Saya yakin adik-adik kalian ibu mendengar, walaupun mungkin dalam komunitas ada yang sudah berani mencoba pengen mengganti dasar kita selain Pancasila, dan terus cara terbuka.
Karena yang dia katakan adalah sistem, yaitu khilafah. Kita bukan konteks membahas masalah agama, tapi kita membahas masalah kebangsaan, masalah dasar negara. Ya. Kalau dalam konteks bicara agama, mungkin khilafah adalah ajaran yang baik. Tapi kalau konteksnya, permasalahannya sudah dipakai untuk coba-coba membuat sistem dalam pemerintah, apalagi dasar negara, sudah hal yang lain. Jadi ini kondisi yang di luar yang seperti ini. Sudah banyak yang menyuarakan apakah itu NKRI bersyariah, ya, membuat sistem syariat Islam. Ajarannya tidak ada yang salah. Tapi kalau diterapkan dalam bernegara, ini yang kurang tepat. Karena apa? Sudah berpuluh-puluh tahun Pancasila sudah menjawab, sudah melalui berbagai, tadi beliau sudah menyampaikan. Saya juga akan ingin membuktikan bahwa Pancasila adalah hal yang tepat, yang tidak salah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ketika itu, Bung Karno berbincang-bincang dengan Presiden Yugoslavia. Tapi bukan Pak Tito Mendagri, Pak. Josip Broz Tito, ya, Presiden Yugoslavia. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ketika berbincang-bincang, Presiden Yugoslavia menanyakan kepada Bung Karno, bekal apa yang akan saudara berikan kepada bangsa negara yang besar seperti Indonesia ini. Tapi beliau, Bung Karno, tidak langsung menjawab. Itu tanya sebaliknya. Menanyakan bekal apa yang akan diberikan oleh bangsa dan penerus di Yugoslavia. Dengan bangganya, Presiden Yugoslavia menyatakan, kami sudah meninggalkan kekuatan militer yang didukung dengan sarana prasarana yang canggih. Militer kuat, tentara kami kuat. Yang kalau dibekali dengan militer yang kuat, sarana yang kuat, dia akan mampu mempertahankan negaranya. Sebaliknya terus menanya kepada Bung Karno. Bung Karno menjawab apa? Saya sudah meninggalkan jalan hidup bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Terbukti sekali dengan militer yang sangat kuat sudah bubar. Tapi Indonesia sampai sekarang ini masih kokoh. Pada konteks yang sekarang ini, kita juga dihadapkan yang sama. Tinggal bagaimana kita mengantangan ini, bagaimana kita mengerongrongan. Saya Bapak Kapolri
menentukan nilai ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena apa? Itu tadi, saat ini yang kita hadapi adalah kelompok-kelompok yang tadi yang saya sebutkan. Coba-coba. Jangan sampai kalah sama iklan minyak angin. Ya. Ya. Untuk anak kok coba-coba. Untuk bangsa kok coba-coba. Kita sudah banyak contoh, kita sudah melihat contoh Timur Tengah semuanya berantakan, bubar. Dilanda peperangan, permusuhan antar sesama. Tapi Indonesia tidak. Coba kita bayangkan, Timur satu negara berbagai, tapi Indonesia puluhan ratusan suku, bahasa istiadat, tapi satu negaranya adalah negara Indonesia. Apa kita mau mencontoh negara lain yang sudah berantakan seperti itu? Itu masih dipakai untuk jargon, dipakai tiap momen. Biar orang sayang, ini luar biasa, saya mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menular ke kampus-kampus yang lain, jangan hanya ada di ini perlu dikembangkan, ini perlu diturunkan ke universitas-universitas yang demo 30 sampai 25. Ini satu sisi merupakan harap kalau kita harap karena kita tidak bisa menyiapkan, kita tidak bisa mengelola, justru akan sebaliknya akan bisa menjadi bencana. Karena apa yang dihadapi di samping kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mana akan mengubah, dia akan membuat percobaan-percobaan yang berkaitan dengan sistem kenegaraan kita. Jadi kita merumuskan negara kesatuan Republik tidak main-main. Negara kita ini ada kata tinggal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan suatu kekuatan luar biasa. Tapi ketika tidak bisa Bapak Recording Kapolri, in progress. yang akan saya sampaikan kepada Bapak Kapolri kegiatan yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan tidak hanya ada di Rio ini, bisa nanti berkembang bahkan di kampus di
sekolah-sekolah di bawahnya. Karena apa? Rupanya pesertanya dari tingkat SD, SMP, SMA. Coba perguruan tinggi. Ini kalau berkembang ke daerah lain kan luar biasa, sehingga kita tidak kelompok yang tadi yang menyuarakan pengen coba-coba kayak di kayu putih itu tadi, coba-coba. Jadi ini kira-kira titipan dari Pak Kapolri yang pengen beliau sampaikan. Jadi saya yakin Pak Gubernur, adik-adik kita generasi muda tidak akan goyah, tidak akan goyah. Biarlah mereka mimpi di siang bolong. Kalau dia pengen menerapkan sistem negara yang selain Pancasila. Tapi kalau anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda kita bekali seperti ini, saya seyakin-yakinnya akan mampu menghadapi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, memang kalau di daerah Melayu itu harus banyak pantunnya ya. Di Jakarta kotanya indah, di sana istana presiden. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf 100%. Sekaligus sesuai dengan permintaan panitia, pada kesempatan malam yang baik ini, berbahagia ini, pas pukul 10 kalau di jam saya. Ada orang Olimpiade PPKN yang alhamdulillah kita tutup, harus memukul gong ya. Kami juga turut mengundang untuk membersamai pemimpin jemput staf ahli Gubernur Riau. Kami jemput koordinator studi PPKN FKIP Universitas Riau. Kami jemput seluruh dosen PPKN FKIP Universitas Riau. Kami jemput bupati mahasiswa 5 prodi PPKN FKIP Universitas Riau. Kami jemput ketua pelaksana Olimpiade PPKN 11 Universitas Riau. Dengan berakhirnya pembukuan bola, kami persilakan Bapak dan Ibu kembali ke tempat. Penampilan tari dari Sanggar Tari Himaprodi PPKN FKIP Unri.
Penyerahan cenderamata dari Himaprodi PPKN FI Pundri oleh Koordinator Program Studi PPKN, Bapak Dr. Hambali MSI, didampingi Ketua Pelaksana Olimpiade PPKN 11 Universitas Riau, Kakanda Anggi Subianto, kepada staf ahli Gubernur Riau dan Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan Polri, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Arianta MSI.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi penyerahan cenderamata, maka berakhir pula lah acara penutupan Olimpiade PPKN 11 Universitas Riau dan Ramah Tamah. Saya Wahyu Ramadhani dan saya Elvita Pradi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama membawakan acara. Bunga dekat di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemenang peserta lomba yang akan dipandu oleh Saudari Merza Khadijah. Kepada Merza disilakan. Kecilin aja. Menjala ikan di danau, air jernih mulai terus. Terimalah salam dari kami, salam menyusun jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Biro Analisis dan Badan Intelijen Keamanan Polri, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Haryata, MSI. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar, MSI.
Baik, akan kita lanjutkan kepada cabang lomba tingkat SMP. Dipersilakan kepada adik-adik pemenang tingkat SD untuk kembali ke tempat. Cabang lomba cerdas cermat SMP juara 1 SMP Negeri 1 Kandis tim B, juara 2 MTSN 1 Pekanbaru, juara 3 SMP Dharma Yuda. Selanjutnya pidato kebangsaan SMP juara 1 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, juara 2 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, juara 3 MTS Al-Irsyad Gajah. Selanjutnya karikatur SMP juara 1 MTS Al-Ittihadiyah Pekanbaru, juara 2 SMP Islam Terpadu Al-Hikmah Kandis, juara 3 SMP
SMK Perpajakan Riau. Maaf. Juara 2 SMK Negeri 2